kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 8 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita yakin dan percaya bahwa setiap manusia pasti memiliki suatu keinginan untuk setia. Namun dalam kenyataan yang harus dihadapi bahwa setia itu adalah suatu tindakan yang sangat sulit untuk dilakukan oleh semua manusia. Allah yang setia mengharapkan bahkan menuntut agar umatnya setia kepadanya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati adalah suatu wujud atau tindakan yang tidak setia. Orang yang tidak setia pasti tidak akan tenang karena hatinya telah bercabang bahwa kesetiaan sangat harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Dalam hubungan suami istri diperlukan kesetiaan dan kepercayaan kepada masing-masing pasangan, karena Tuhan akan memberikan berkat kepada orang yang setia. Tuhan akan memberkati orang-orang yang berumah tangga untuk mereka mendapatkan berkat sukacita. Berkat Tuhan ada di dalam orang yang keluarganya damai, tidak ada perselingkuhan, tidak ada wanita lain, tidak ada pria lain. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang mengandalkan Tuhan, keluarga yang setia melayani Tuhan, keluarga yang setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya adalah setia kepada Allah. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan seperti yang terdapat di dalam Lukas ayat 16 pasal 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada orang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon adalah uang atau harta, materi. Di dalam waktu yang bersamaan kita tidak dapat melayani secara bersamaan antara Mamon dan Allah. Yang perlu kita sadari adalah menggunakan Mamon untuk memuliakan Allah. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, manusia meninggalkan Allah hanya untuk Mamon. Hal ini terjadi karena hidupnya tidak setia dengan Allah. Orang yang setia pada Allah, hidupnya selalu mengutamakan Allah. Jadikanlah Allah yang terutama di dalam hidup kita ini. Selanjutnya adalah hati yang beriman kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah Mesias yang sejati. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa di akhir zaman banyak orang yang menyatakan dirinya sebagai Mesias. Mereka adalah Mesias yang palsu. Bahwa Mesias yang asli hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah, dialah Yesus. Dia sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Inilah yang harus kita renungkan bersama. Kita harus memiliki hidup yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan tukar iman kita dengan dunia yang fana ini. Karena Tuhan Yesus menyediakan tempat
yang kekal bagi kita, yang setia dan percaya kepadanya. Kita akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Pada saat ini kami telah mempelajari hidup yang setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menuntun, memimpin kami semuanya. Biarlah kami menjadi orang yang setia di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati sertai kehidupan kami, pelihara iman kami untuk kami terus dekat dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Amin.